setuju jikalau ditemui salah satu atau salah dua atau berapa akan diganti di tengah jalan sebelum masa periode kepengurusan selesai. Jadi ini mohon dipahami juga ya. Tidak hanya ketua DPC-nya, seluruh jajaran pengurus DPC ya. Jadi pengawasan nanti selalu melekat ya. Bisa diterima ya? Itu yang pertama. Yang kedua, jadi itu tadi adendum ya. SK penetapan pengurus DPC ORSID yang dikeluarkan DPD Jombang ya. Itu tadi SK penetapan, tetapi ada adendum ya. Ada hal-hal pengecualian jikalau nanti terjadi seperti itu ya. Kemudian yang kedua, setelah pelantikan pengurus ya, tadi rekomendasi sudah disampaikan ya, dari ada 20 ketua DPC ORSID yang sudah direkomendasi. Nanti ketua DPC ini agar segera musyawarah membentuk kelengkapan jajaran pengurus DPC ya, baik pun sekretaris, bendahara, bidang-bidang. Bidangnya satu bidang organisasi, dua bidang hubungan antar organisasi, tiga bidang program khusus, empat bidang hukum, lima bidang kemakmuran, 6 bidang media dan informasi ya, jadi agar dilengkapi jajaran kepengurusan. Tiap bidang jumlah personilnya terserah ya, bisa 1 orang, 2 orang, 3 orang, 10 orang bisa ya. Ada 6 bidang ya. Mengapa perlu seperti itu? Agar ada linier dari tingkat DPC, tingkat DPD, tingkat DPW sampai DPP, ini linier searah semua gitu ya. Gitu ya. Tugasnya apa? Ya, bidang organisasi ya. Jobdesknya sudah saya kirim ke Pak Sekda Jombang ya. Bisa nanti dibaca ya. Bidang organisasi mengurusi bagaimana untuk pembinaan dan pengembangan ORSID di wilayah masing-masing, internal ORSID ya, ya. Contoh seperti simbol-simbol organisasi seperti papan nama, seperti seragam, seperti stempel ya. Jadi tiap DPC nanti harus punya stempel sendiri, diurut yang nanti urutannya dari DPD ORSID. Ya. Itu akan menjadi kode stempel. Ya. Jadi kodenya nanti DPC titik stempelnya ya, DPC titik 16 titik Jombang itu berapa ya? Ya. Kode Jombang baru kode kecamatan. Ya. Ya, jadi DPC stempelnya DPC titik 16 itu kode Jawa Timur, titik 14 kode Jombang, titik 01, 02, 03 berdasar jumlah kecamatan ya. Kemudian tugas berikutnya membentuk pengurus ranting. Ini bidang organisasi tadi ya, tingkat desa. Tingkat desa. Jadi DPC ORSID dalam hal ini ex officio-nya bidang organisasi membentuk kepengurusan DPR, Dewan Pimpinan Ranting ORSID, yaitu tingkat desa. Jikalau di desa tersebut memungkinkan ya, dari segi jumlah warga dan lain-lain ya. Karena se-Indonesia DPR ORSID belum ada
Kalau Jombang ada, ini luar biasa. Ya. Se-Indonesia belum ada Dewan Pimpinan Ranting. Ya. Ini masih sedang merintis di Surabaya, di Sidoarjo masih proses merintis DPR. Sampean salib Jombang, ya. Duluan, sampean cepetan duluan supaya jadi yang pertama. Ini masih berproses Sidoarjo, Surabaya, beberapa daerah. Tapi belum, masih berproses. Papan nama Orsid, DPC Orsid, ya, dipasang papan nama. Ini bidang tugasnya bidang organisasi. Papan nama DPC Orsid. Ketentuan soal bentuk papan namanya sudah ada di sekretariat. Ya. Ukurannya berapa, tulisannya bagaimana sudah ada. Ya. Untuk apa syiar Siddiqiyah? Sampeyan tahu LDI 2 orang itu pasang papan nama, cuma orang gelintir berani pasang papan nama. Ya. Siddiqiyah harus lebih berani gitu ya. Kemudian bidang HAU, hubungan antar organisasi. Ya, ini bidang tugasnya ialah untuk menyelaraskan antar organisasi, ya, di lingkungan Thoreko Siddiqiyah. Jadi bagaimana bisa selaras, bisa harmonis, bisa koordinasi dengan baik antara Orsid, YBS, JKP, Dibra, Opsid di kecamatan masing-masing. Itu tugasnya bidang HAO, mengurusi eksternal organisasi di lingkungan Siddiqiyah. Kalau perlu akan lebih baik ada pertemuan-pertemuan rutin lintas organisasi di tingkat kecamatan. Semakin banyak koordinasi, perjuangan akan semakin mudah. Ya. Jadi kalau bidang organisasi ngurusi internalnya Orsid di tingkat kecamatan desa, HAO-nya ngurusi di lingkungan organisasi yang lain. Ya. Kalau ada permasalahan antar organisasi, perbedaan pendapat, HAO harus bisa memberikan solusi penyelesaian merukunkan. Jangan sampai benih-benih itu dibiarkan menjadi lebih besar. Ya. HAO, hubungan antar organisasi. Kemudian bidang program khusus mengurusi pembangunan aset Siddiqiyah, pembangunan fisik, ya, pembangunan Jamiatul Mudzakirin, Baitul Ghufron, Baitul Siddiqin, dan lain-lain. Itu bidang tugasnya program khusus, ya. Ngurusi fisik pembangunannya, ya. Kemudian bidang hukum, satu ngurusi legalitas aset, ngurusi sertifikat aset tertentu belum diproses sertifikat, itu nanti bidang hukum yang ngurusi, ya. Legalitas aset, ya. Kemudian juga membawai Hisnul Aman Siddiqiyah, ya, bidang hukum. Kemudian bidang kemakmuran mengurusi satu, bagaimana mengembangkan koperasi khazanah Siddiqiyah di wilayah masing-masing, ya. Yang kedua, bagaimana memberdayakan ekonomi warga, ya. Perlu mungkin kalau ada solusi-solusi usaha, ide-ide usaha yang kreatif, bidang kemakmuran nanti bisa menjalankan fungsi itu, ya. Kemudian bidang media dan informasi, satu ialah mendokumentasikan kegiatan-kegiatan Siddiqiyah di wilayah kecamatan masing-masing. Dokumentasi itu kemudian diinformasikan ke khalayak umum untuk bagian dari syiar Siddiqiyah, mengembangkan Siddiqiyah lebih luas, ya. Yang sudah didokumentasikan sebarkan ke masyarakat luas, entah lewat YouTube, entah lewat Facebook, entah lewat apa, terserah, ya. Niatnya bukan cek dilem, dewi woro-woro berita baik, bukan cek dilem.
tapi niat syiar la ilaha illallah, niatnya jangan salah gitu ya. Semuanya nanti, tapi di samping ada bidang-bidang, tapi semua jajaran kepengurusan jangan ego sektoral, tetap saling membantu. Oh itu duduk bidangku, aku mau ngurusi, tidak, ini teamwork, kerja bareng. Kalau ada bidang yang lain ada kesulitan dibantu, bukan ego sektoral. Oh nak duduk bidangku aku mau ngurusi, bukan itu maksudnya ya. Ada pembagian bidang itu supaya ada konsentrasi secara fungsional gitu ya. Itu kemudian yang ketiga ya, DPC Orsid meningkatkan koordinasi lebih baik dengan DPD Orsid Jombang ya, lebih ditingkatkan koordinasinya, komunikasinya ya. Ada hal-hal apapun koordinasikan dengan Dewan Pimpinan Daerah ya. Ada masalah, ada berita apa, ada perkembangan apa, komunikasinya dengan Dewan Pimpinan Daerah ya. Kemudian yang keempat, fungsi DPC Orsid. Jikalau, karena Orsid ini sebagai fasilitator ya, jikalau di wilayah masing-masing organisasi yang ada kesulitan atau kurang berjalan, contoh umpama YPSC di kecamatan tertentu kurang berjalan, Orsidnya mendorong agar fungsi YPS berjalan dengan baik. Atau mungkin JKP-nya di suatu kecamatan vakum, kurang gerak, DPC Orsidnya mendorong gitu ya, agar semua organisasi yang ada bisa berjalan semua gitu ya. Bukan one man show Orsid tok sing muncul, lainnya enggak kelihatan, bukan ya. Jadi kalau ada dari organisasi mama dari Dibra, di kegiatan Dibra di kecamatan tertentu kok kurang geraknya pengurusnya, DPC Orsidnya mendorong, menyemangati, mensupport. Tapi bukan dalam arti intervensi, bukan ya. Bukan dalam arti mengintervensi, tapi mendorong, menyemangati, memfasilitasi. Ini ada kesulitan, ayo rembukan bareng, barangkali ada solusi bareng-bareng. Itu maksudnya ya, bukan intervensi ya. Kemudian yang berikutnya, yang kelima ya, tadi disampaikan, saya mengikuti dari awal tadi. Memang pengurus Jombang itu nggak begitu suka angka nakas ya. Kecamatannya 21, mau angka nakas sudah di 20 aja gitu ya, mungkin gitu ya. Kok 20 kurang ono maknanya, wis digawe 19 saya sing hadir, sing situ gak usah hadir, pelantikan dadi 19, bismillahirrahmanirrahim. Jadi seneng pakai hitung-hitungan. Tadi data KTM menurut Pak Ketua DPD 13.000. Oh karena nakas terus wis dadekno petange wae. 13 nakas jadi 4.000 aja gitu. Sebenarnya jadikan 14.000 enggak apa-apa, enggak harus 4.000. 40.000 tapi nolnya gelundung 1. Ya nanti kalau perjalanan pulang ke rumah masing-masing sambil ndelok embong bae ono lugurane sing bisa diambil nulnya tadi loh ya. Ya, mbek dingkluk nggih, dingkluk ndelok nisor bae ono rutuan nul situ tadi gitu ya. Dingkluk tawaduk. Kemudian bahwa kita insafi bersama sebagaimana seringkali Bapak Kiai menyampaikan di berbagai mauidhah hasanah, bahwa organisasi di lingkungan Sidikiyah ini adalah organisasi tasawuf. Sering kita dengar seperti itu ya. Oleh sebab itu kita menjalankannya pun di dalam tugas organisasi pun dengan jiwa tasawuf juga, dengan praktek tasawuf, dengan perilaku tasawuf gitu ya.
Karena ini organisasi tasawuf ya. Contoh mama, kita sebagai pengurus sudah susah payah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, biaya ya. Kok cek dicacati wong ya. Itu kan lumrah ya, ekspektasi warga terlalu tinggi padahal kita sudah all out gitu ya. Cek dicacat wong, cek dirasani wong. Ya kita sebagai orang tasawuf yang jangan menggerutu, jangan kecil hati, jangan down, jangan putus asa. Ya ditanggapi saja alhamdulillah. Dikembalikan kepada Allah gitu ya. Dilemong alhamdulillah, itu bukan saya, itu puji milik Allah. Dicacat ngomong alhamdulillah, dikembalikan kepada Allah. Sehingga kita dalam menjalankan organisasi ini tetap damai, tetap menikmati gitu. Seberat apapun beban tugas yang kita jalani, kita nikmati bersama. Semua itu bagian dari rahmat Allah kepada kita. Jadi kalau ada tugas atau program dari organisasi kepada panjenengan semua, jangan dianggap itu beban, dianggap oleh rahmat gitu ya. Kok ono tugas iki dikai sirkuler telung tumpuk umpama gawe masjid, umpama terus gawe RLH, gawe JM bareng, gawe sirkuler bareng ya. Ya. Banyak pengalaman sepertinya. Ya. Jangan kecil hati. Ya. Selama program atau itu tadi, ya kita anggap oleh rahmat gitu ya, dari Allah Ta'ala, bukan dapat beban gitu ya, dapat rahmat. Dan jangan putus asa ya, oleh sirkuler sak tumpuk ya. Jangan kecil hati, jangan putus asa. Kenapa? Kita bersandar pada berkat rahmat Allah, bukan kekuatan kita sendiri ya. Kalau kita bersandar pada kekuatan sendiri, yaitu tadi malah kecil hati ya, tugasnya banyak besar ya, sing ngewangi gak pati ono untuk kecamatan masing-masing, akhirnya berkecil hati. Karena apa? Ditangani dhewe, rumangsa iso dhewe gitu loh ya. Tapi kalau kita serahkan bahwa berkat rahmat Allah, ya akan berbeda ya. Akan berbeda. Seberat apapun jangan putus asa dari rahmat Allah. Sebagaimana dalam surat Az-Zumar ayat 50, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakanlah Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu, wa ya mbah-mbahku sing oleh sesuatu berlebih-lebihan ya. Oleh sesuatu yang berat gitu ya. Yang sulit ya. Asrafu yang berlebih-lebihan gitu ya. Entah itu cobaan yang sulit atau apa ya. Atau tugas yang besar. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Ini prinsip ya. Ya, karena ini soal itikad ya. Kalau kita menerima tugas besar ya, terus kita putus asa, putus asanya itu dosanya lebih besar daripada perbuatan yang tidak kita laksanakan tadi ya. Tugas yang tidak dilaksanakan tadi lebih besar dosanya wong putus asa tadi ya. Karena apa? Itu sama dengan kufur, nganggep Allah nggak kuasa, nganggep Allah nggak mampu, nganggep Allah nggak bisa menolong kita. Itu kan nggak percaya Gusti Allah kan itu. Itu dosanya jauh lebih besar dari
apa yang kita perbuat tadi, yang tidak bisa kita perbuat tadi. Ya, jadi sekali-kali apapun, sebesar apapun, sesulit apapun, jangan putus asa dari rahmat Allah. Kita bersandar pada kekuatan Allah. Ya. Ya. Kita anggap itu rahmat, kita mendapat rahmat dari Allah Ta'ala. Itu ya. Dan jangan sekali-kali dalam hati ada, walaupun sakni dalam hati, ya ono sergileran, sakni itu gremeng gak terima, itu jangan sekali-kali. Walaupun gak ngekei sodako, tapi jangan sampai dalam hati ono gak suka dengan itu bahaya. Ya. Walaupun kita gak memberi, ya umpama kita gak ada uang, gak sodako, tapi dalam hati harus ada rasa senang dengan itu. Jangan ada rasa benci dengan itu. Itu efeknya nanti ke jenengan dan keluarga. Ya, nggak baik. Ya. Jadi kalau ada program, ya, atau ada urunan atau apa, walaupun kita nggak memberikan sodako, yang penting kita ada rasa senang gitu. Jangan ada rasa suka. Ya, itu harus dihapus. Itu bahaya untuk macam-macam, termasuk untuk ekonomi pribadi masing-masing. Ya. Walaupun toh nggak ngasih sodako, tapi dalam hati ono rasa seneng gitu, ya. Ridho gitu. Ya. Mau diparani pengurus, itik-itik gak tahu silaturahmi, ujuk-ujuk 3 tahun gak tahu silaturahmi, sekali silaturahmi gol sirkuler 3 macem. Ya. Ini kan warga malih pelulu nek bahasa Malang tadi pelulu tole ya. Nah itu walaupun nggak memberi, tapi dalam hati jangan ada walaupun saat ini benci dengan itu. Ya. Seneng, tetap seneng, walaupun nggak ngasih uang. Ya. Itu kita hati-hati. Mama DPD jadi kalau sinyal yang kita pancarkan itu positif, alam semesta akan menerima sinyal itu yang positif juga, gitu. Merespon positif juga, gitu. Nah, kita sinyalis benci dengan sodako tadi, alam semesta akan merespon ya dengan benci, itu tadi. Jadi hati-hati, ya. Jadi itulah apa perilaku tasawuf yang memang perlu kita latih bersama sedikit demi sedikit, ya. Tapi paling tidak ya latihan semuanya, saya sendiri terus latihan belajar soal itu, ya. Mulut semua ini gak kena gak iso tamu. Umumnya apa mulut tok nggih. Nggih nek gak iso tamu dijak buwuh nggih gak iso kan ngoten nggih. Nggih isine organisasi ngomong tok gak ono realisasine kan ngoten. Nggih ibarat ten lambang Sidikiyah maupun lambang Mursyid kan ada pohon thayyibah kan ngene. Pohon thayyibah mek ono buahe. Buahe ini kemanfaatan, ya, manfaat untuk diri kita, masyarakat, bangsa negara dan lain sebagainya. Buahnya Sidikiyah. Kau nok godongi. Engko soalnya nek ono godonge keterangan kemersek swara akeh kemersek, ya. Gak ono buahe, mek swarane tok kemersek kan ngoten. Bukan fakta bicara. Ya kayak tadi, awak lambe tok. Kita alih kajian di lambe-lambe nongkong lambemu. Tapi tadi luar biasa. Saya sepanjang di Jawa Timur keliling tadi, ya, selama ini. Baru kali ini saya mendengar bangga gak duwe saldo. Baru kali ini. Kuwabe disodakono, ngoten lho nggih. Wis gak perlu nyimpen saldo, sodakono kabeh koyo niru Abu Bakar tadi, ya, ya. Tetapi dalam berorganisasi titik-titik ya perlu ono saldo.
Ya, tapi itu bagus tadi ya, bagus ya, secara esensi bagus ya. Alhamdulillah ya, totalitas. Jadi yang perlu kesimpulannya ya di dalam kita berorganisasi dua ya. Satu, loyalitas, sami'na wa atokna, apapun dawuh sang guru harus diikuti tanpa syarat, gak usah babi bu. Apapun dawuh mursyid Thoreko Sidikiyah sebagai dewan pemelihara, cuma satu kata, sami'na wa atokna, loyalitas. Yang kedua, totalitas ya, all out ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kita tiap hari itu berikrar dalam sholat, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku Gusti Allah kabeh. Kan ngoten. Itu ikrar kita tiap hari, janji kita tiap hari, sumpah kita tiap hari, tinggal bagaimana kita merealisasikannya, mewujudkannya melalui organisasi di lingkungan Thoreko Sidikiyah. Sekian, mohon maaf jika ada kekurangan kekhilafan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.